Wah, ada yang baru bang. Ada yang baru bang. Karena diajarin kemarin sama Pak Hartono emang itu pakan bagus. Gede banget ya. Lebih baki guys, lebih gede tuh. Hai, assalamualaikum guys. Sekarang kita mau lihat ngasih makan langsung ikan koi-nya guys. Sambil kita lihat gimana sih perkembangan ikan koi yang sebulan ini udah saya tinggal guys, sebulan lebih lah. Cedera, kena tabrakan, patah tulang. Sekarang alhamdulillah udah sembuh. Sebulan di rumah mikirin ikan. Wah, ada yang baru bang. Ada yang baru bang. Ada yang baru bang. Ada yang baru bang. Ikannya baru-baru ya guys, besar-besar ikannya guys. Lihat guys, ada mantep. Wow, ini ikan dari mana bang? Waduh, Besar-besar loh. Yang kemarin kemanain? kita kasih ke itu Banten. Itu Cimpaten. Oh iya, iya, iya. Berarti yang di sini yang dulu dipindah ke kolam tengah. Yang di kolam tengah yang anakan dari sini dipindah ke Cipanten. Oh iya, 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 gak apa-apa, gak apa-apa, aman sih. Tapi ini sumpah guys, besar-besar banget guys. Kualitasnya lebih bagus ya. Jujur ini ya, kalau sekarang nambah berarti nambah 1, 2, 3, 4 ekor jumbo-jumbo guys. Ini gua sih yakin harganya guys 50M, 15 miliar. Tuhan, kalau boleh 1M dulu. harganya pasti ini kan ikan kualitas show. Ini dari Pak Hartono ya guys. Ya nggak bang? Iya, dan Pak Hartono benar-benar the best. Ya kemarin juga bagus sebenarnya, tapi yang ini benar-benar ya ini koi. Tadi saya nggak ngasih, biasanya kalau kemarin setelah tadi ajarin Pak Hartono kasih pakan, ada berkompleks, ada pakannya yang bervarian, ada apa? Ada buat grow-nya, ada buat pewarnaannya, ada buat pencernaannya, probiotik, dan ada vitamin B kompleksnya juga. Jadi emang kalau buat ikan itu yang paling bagus diracik sendiri. Jadi kebutuhan si ikan pun bisa kita targetkan, bisa kita manajemen. Nah, tapi karena saya yang kebetulan belum ngeracik sama belum beli vitaminnya karena habis. Jadi saya kasih pakan ini dulu. Ini pun bagus sih sebenarnya kalau buat pakan harian, tapi kalau emang bagusnya itu diracik. Jadi ini pakai pelet yang mengandung spirulina. Spirulina bagus buat pewarnaan. Lihat guys, kaget loh. Gue sih pengen nyerok, pengen ngangkat sambil ngecek takutnya ada parasit atau apa. Takutnya aja gitu kan. Soalnya kalau saya sih, Saya tidak takut. kita sebagai kiper cek sendiri lah gitu kan, biar lebih yakin.
Nah, sekarang saya mau turun sekalian mau bersihin agak kotor ya di sana, sama ada yang keangkat juga jaring-jaring di bawah mau kita rapiin. Berarti saya nyelam, guys. Lala bocah ngapa ya? Oke. Aku jomblo bahagia. Nah, kita akan cek bagian badannya, bawah dan atas. Jadi biar kelihatan, kita harus bisa jamin ikannya itu aman dari parasit sama jamur. Sudah dicek aman ikannya dari parasit, dari jamur, aman kita lebih pagi. Sekarang kita akan cari yang belum kita cek, kita serok lagi guys. Tapi gue yakin sebenarnya kalau dari ikan-ikan dari Pak Hartono itu dia sebelum kesini pasti karantina dulu, Kita cek selanjutnya ya. Yang tadi sehat, aman. Gede guys. Ini perkiraan ya 85 lebih, 90 mungkin ada. 80 lebih, 90 mungkin ada. Ini kita cek bawah badannya, ini pinggir aman. Aman sih guys, aman. Dugong ada. Lebih baki guys, lebih gede tuh. Nah ini nih yang gue seneng, kalau ikan udah benar-benar gede, kelihatan dari warnanya, dari bentuknya, dia lebih strong. Aman sih guys, aman. Nah guys, setelah tadi pengecekan, sebenarnya sih bukan ngecek, lebih ke penasaran seberapa besar sih ikannya, sama sekalian aja kita cek. Takutnya kan ada keserang bakteri atau apa gitu kan, karena biasanya ikan baru itu rentan. Nah kalau untuk area bawah itu nggak kelihatan kalau misalkan lihat dari atas aja. Jadi saya cek, tapi alhamdulillah aman. Bagus. Ini kan ikannya gede-gede nih kan. Iya. Ada treatment pulsa untuk pakannya kan. Kalau yang kan yang gede banget itu kan dia Tuh. makannya kan disuapin ya. Disuapin. Kalau dari Mas Imam nih ada nggak? Nah kalau dari treatment pakan, sebenarnya sih treatment pakan itu saya lebih suka sama yang udah diajarin sama Pak Hartono ya di Winona. Pakannya di mix antara kita mau ngejar mana nih, antara growth atau color dulu, atau misal mau ke apa ketahanan tubuhnya gitu. Nah kalau misalkan itu sih bisa diatur komposisinya antara kita mau yang mana. Misalkan mau growth dulu nih, kita perbanyak campuran pakan yang emang buat ke growth gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau ke color, kita bisa tambahkan paling banyak itu komposisinya untuk color gitu. Nah untuk kalau misalkan musim hujan atau musim penyakit segala macam virus,
itu bisa ditambahkan lebih banyak pakan yang mengandung buat menjaga imun itu sendiri. Ada sih pakan-pakan yang ada probiotiknya segala macam ada kalau zaman sekarang. Nah untuk treatmentnya itu mungkin saya karena diajarin kemarin sama Pak Hartono emang itu pakan bagus. Itu pakan bagus dari 3 varian pakan, ada growth, ada buat pertumbuhan, ada buat pewarnaan, ada buat menjaga imun ikan gitu. Nah kalau saya untuk yang sekarang ini pakai pakan ini dulu karena emang nggak keburu ngeracik, sama vitamin B kompleksnya nggak ada. Sebenarnya nggak perlu ngikutin saya juga nggak apa-apa. Kalau kalian bisa bereksperimen sendiri lah kalau untuk kadarnya mau yang mana itu bisa kalian racik sendiri. Dan untuk vitaminnya bisa kalian juga tambahkan sendiri macam-macam vitaminnya gitu. Yang penting yang harus diperhatiin itu satu, pakannya bagus, pakan yang diberikan itu pakan bagus, sama vitamin juga vitamin yang emang bagus, jangan yang murahan atau apa gitu kayak obat-obatan juga kalau misalkan diperlukan dicampurkan sama pakan sampai digabungkan kalis dirames-rames terus diberikan ke ikannya, itu bagus. Nah sekarang saya sih penasaran ya, sebenarnya belum ngecek jantan betinanya guys, tapi mudah-mudahan sih feeling yang ini betina, sama yang jumbo itu betina guys. Tapi apakah mungkin kita bisa breeding lagi? Menurut kalian gimana guys? Kalau breeding lagi mungkin lebih tepatnya kita lagi kendalanya di kolam. Sebenarnya bisa aja setelah ikan Oscar dibagiin kemungkinan kosong, tapi kalau untuk ikan yang jumbo-jumbo ini kita emang takutnya anak telurnya banyak, anaknya banyak, takutnya nggak ketampung gitu. Apakah ada saran dari kalian? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Jadi untuk masa depan ikan koi ini, untuk keberlangsungan ikan koi ini. Soalnya sayang guys kalau misalkan tidak di breeding, sayang juga. Ini ikan-ikan yang emang show quality, yang emang kualitasnya bagus. Jadi sayang juga kalau misalkan nggak diperbanyak. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Saya Imam. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Main air terus. Tiris-tiris.
Dan kunjungan hari ini datang dari sekolah. Digigit dong, Mas. Keren banget. Tegak.